Ya, pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan akan digelar pada 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Ya, namun masalah baru terjadi. Postingan dan status di Facebook Peggy Setiawan yang disebut ditulis pada Agustus 2016 mendadak hilang. Hingga hari ini kejanggalan dari kasus pembunuhan Vina dan Eki 2016 lalu masih menyisakan banyak tanda tanya. Tim kuasa hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan, memastikan berkas pra-peradilan sudah siap beserta segala bukti-bukti kuat. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dijadwalkan akan digelar pada 24 Juni mendatang di Pengadilan Negeri Bandung. Amunisi kuasa hukum Peggy kian bertambah dengan jejak digital antara Peggy dan rekannya yang menegaskan bahwa Peggy tak berada di Cirebon saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Di sisi lain, tim kuasa hukum juga melakukan langkah preventif guna mengantisipasi adanya keberpihakan hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan. Maka untuk mengantisipasi untuk mempersiapkan pra-peradilan ini, karena kami yakin alat buktinya yang dimiliki oleh penyidik itu minim atau tidak ada, khawatir hakim masuk angin, maka kami akan melakukan langkah-langkah pertama, itu sudah dilakukan, bersurat kepada KY memohon kepada Komisi Yudisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan. Nah, itu sudah dilakukan oleh rekan kami Pak Marwan di Jakarta. Nah, yang kedua, kami akan menyurati Badan Pengawasan Hakim, yaitu di Mahkamah Agung, Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau Bawas di Mahkamah Agung. Tujuannya sama, agar Badan Pengawasan Mahkamah Agung ini memonitor, mengawasi proses pra-peradilan agar dipastikan pra-peradilan ini bisa berjalan fair. Ketiga, kami juga akan menyurati KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, agar memonitor penegak hukum yang sedang melakukan proses pra-peradilan ini, menyidangkan pra-peradilan ini, memeriksa pra-peradilan ini, baik hakimnya maupun paniteranya, maupun panitera penggantinya, maupun penyidiknya, yang komunikasi, saya khawatir komunikasi dengan pengadilan, maka kami minta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi akan bersurat resmi ke sana meminta agar memonitor penegak hukum yang sedang memeriksa pra-peradilan ini. Namun masalah baru terjadi. Postingan dan status di Facebook Peggy Setiawan yang disebut ditulis pada Agustus 2016 mendadak hilang. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan rencananya akan melaporkan penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat ke Mabes Polri setelah penyidik Polda Jawa Barat melakukan penyitaan akun Facebook milik Peggy Setiawan. Sebelum hilang di bulan Agustus 2016, Peggy disebut sempat membuat beberapa status. Salah satunya saat ia hendak berangkat ke Bandung pada tanggal 12 Agustus 2016. Tanggal 17 Agustus 2016, Peggy kembali menulis status di Facebooknya bahwa ia sedang bekerja di luar kota Cirebon. Juga akan melaporkan penyidik terkait akun media sosial Peggy Setiawan yang disita oleh penyidik berdasarkan konferensi pers Kabid Humas Polda Jawa Barat itu, namun kami melihat dari akun Facebook Peggy Setiawan yang ada, kami lihat itu sudah tidak ada postingan-postingannya, status-statusnya. Padahal status-status atau postingan-postingan Peggy Setiawan itu jelas menunjukkan bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung saat kejadian. Namun itu hilang. Kami menduga itu Facebook
Peggy Setiawan ya itu diotak-atik karena passwordnya pernah diminta oleh penyidik. Itu menurut pengakuan Peggy Setiawan. Untuk memastikan apakah akun Facebook itu diotak-atik atau hanya dikunci karena kami tidak diberitahu, penyidik tidak terbuka, maka kami wajar mencurigai bahwa barang bukti itu tidak dijaga keutuhannya sehingga nanti tidak fair, tidak objektif lagi ya. Maka kami akan melaporkan ke Propam Mabes Polri. Sementara dari berita acara pemeriksaan Ibtu Rudiana, ayah Eki, terungkap bagaimana ia yang saat kejadian bertugas di Sat Narkoba Polresta Cirebon justru menangkap para pelaku pembunuhan anaknya dan Vina. Padahal seharusnya proses penyelidikan dilakukan oleh personil reserse kriminal atau reskrim. BAP ini tersebar di grup-grup percakapan para awak media. Dalam BAP, Rudiana menyebut mendapat kabar soal kematian anaknya dari Aibtu Sulaiman, rekan seprofesinya. Usai melihat kondisi sang anak di rumah sakit, Rudiana yang curiga Eki dibunuh langsung mengamankan para pelaku yang sedang berkumpul di depan SMPN 11 Kota Cirebon sebanyak 8 orang. Dan selanjutnya dibawa ke Polres Cirebon Kota untuk diinterogasi. Saat memperoleh informasi bahwa jumlah pelaku ada 11, rekan Rudiana langsung memburu sisanya, namun ketika pelaku sudah kabur dari rumah. Rudiana kala itu menjelaskan dari hasil interogasinya bahwa para pelaku hanya ingin menunjukkan eksistensinya sebagai geng motor. Ibtu Rudiana sendiri telah diperiksa Polda Jabar atas persoalan ini. Publik pun kini menanti hasil pemeriksaannya. Akankah kejanggalan demi kejanggalan dalam kasus ini terungkap jelas ke publik atau akan menjadi kepingan baru tak berujung? Tim TV One mengabarkan. Ya, lalu bagaimana persiapan dari pihak kuasa hukum untuk menghadapi pra-peradilan pada minggu depan? Kita akan langsung memperbarui informasi bersama dengan rekan kami, ada Alvin Saputra di Cirebon, Jawa Barat. Alvin, seperti apa dengan informasi terbaru? Ya baik, Agita, Putri dan juga pemirsa, memang kasus kematian Vina dan juga Eki ini masih menjadi banyak perbincangan oleh banyak masyarakat di seluruh Indonesia karena memang banyaknya kejanggalan dan juga munculnya saksi-saksi baru dalam kasus kematian Vina dan juga Eki yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu, di mana saat ini di tempat saya mengabarkan yaitu berada di depan Polres Cirebon Kota. Memang saat ini untuk Polres Cirebon Kota tidak memiliki agenda apapun dan tidak adanya pemeriksaan saksi-saksi baru dalam kasus kematian Vina dan juga Eki ini. Dan adapun yang kita ketahui bahwa nantinya pada tanggal 24 Juni 2024 di hari Senin, nantinya Peggy Setiawan yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki nantinya akan menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan adapun nantinya sidang akan digelar sekitar pukul 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Dan untuk persiapan dari pra-peradilan sendiri, tadi kami sempat menghubungi atau bercakap dengan kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Memang untuk kuasa hukumnya yaitu Tony RM, memang besok dirinya akan menuju ke Jakarta untuk menuju ke Badan Pengawas Mahkamah Agung dan juga ke KPK agar meminta KPK dan juga Mahkamah Agung mengawasi proses pra-peradilan Peggy Setiawan yang berada di Bandung agar tidak adanya suap ke hakim dan juga ke anggota-anggota yang nantinya mengikuti pra-peradilan di Bandung, Jawa Barat. Dan juga nantinya untuk persiapan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan, nantinya juga akan mengumpulkan keterangan saksi-saksi yang mengatakan atau menyebutkan bahwa saat kejadian pada tahun 2016 Peggy Setiawan sedang berada di Bandung bekerja sebagai kuli bangunan dan tidak sedang berada di Cirebon, Jawa Barat. Dan nantinya memang saksi-saksi tersebut akan dikumpulkan untuk memperkuat pra-peradilan Peggy Setiawan yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024. Dan juga adapun dari kuasa hukum Peggy Setiawan juga menyiapkan screenshot akun Facebook Peggy Setiawan pada tahun 2016 yang lalu. Memang untuk akun Facebook tersebut menyebutkan bahwa Peggy Setiawan juga sempat melakukan tweet ataupun mengeser status di akun Facebooknya bahwa pada tahun 2016 yang lalu pada saat kejadian Peggy Setiawan sedang berada di Bandung dan tidak sedang berada di Cirebon, Jawa Barat. Dan juga nantinya sebelum
sidang pra-peradilan dimulai, nantinya akan ada doa bersama di rumah Peggy Setiawan dan juga nantinya akan ada tanda tangan petisi untuk mendukung Peggy Setiawan untuk menjalankan sidang pra-peradilan dari warga Cirebon, Jawa Barat. Dan nantinya kami akan terus mengupdate kepada Anda terkait persiapan pra-peradilan Peggy yang akan dilaksanakan pada Senin 24 Juni 2024. Demikian, kembalikan ke studio Agita. Baik, Alvin Saputra, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Kita akan terus tunggu bagaimana informasi terbaru terkait dengan pra-peradilan yang akan berlangsung pada 24 Juni mendatang. Belanja bahan bangunan bersama keluarga di Depo Bangunan. Semua kebutuhan bangunan dapat terpenuhi. Mulai dari Nani Tile dan Ceramic Tile. Cantik tingkalan dengan pilihan ratusan ribu warna. Sanitary dan plumbing. Dan masih banyak lagi. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Penuhi kebutuhan dan raih hadiahnya. Mau seperti mereka? Menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di